Timnas begini mau lolos Piala Asia kayaknya aduh. Ya logika ya, berat sekali. Skuad ini sangat minim pemain diaspora dan ini lumayan beresiko kalau menurut saya. Halo warga sepak bola yang gampang diadu domba. Gue bukan pandit terkenal tapi gue yakin opini gue masuk akal. Terkait Garuda Calling untuk kualifikasi Piala Asia yang akan diselenggarakan di Gelora Bung Tomo, Surabaya nanti. Gerard Vandenberg sudah memanggil pemain-pemain yang akan menjalani pemusatan latihan. Ya, ada beberapa hal yang menarik. Ini sebagian besar adalah pemain-pemain yang main di AFF kemarin. Ya tentunya kita menghargai keputusan pelatih karena itu adalah hak mutlak yang dimiliki pelatih untuk menentukan pemain siapa aja yang dipanggil. Tapi bolehlah kita untuk mengomentari. Jadi Garuda Calling sudah rilis hari ini dan rata-rata adalah pemain lama, wajah-wajah lama. Di kiper juga ada 3 pemain wajah lama. Dan untuk pemain belakang ya seperti yang sudah ada Kadek Arel, Ferrari, ada juga Kakang. Dan ada pemain baru yaitu Dion Marks. Yang menarik adalah tidak dipanggilnya Tim Gaypens untuk masuk ke skuad ini. Padahal kemarin di pertandingan terakhir Tim Gaypens main dan Tim Gaypens juga membuat assist. Ya nggak tahu kenapa pemain-pemain diaspora yang umurnya masih bisa masuk kategori sebagai pemain U23 nggak dipanggil. Kayak misalnya Jenner, Justin Hapner, ada lagi Marcelino. Nggak tahu kenapa nggak dipanggil gitu. Ya mungkin ini niatnya untuk memberikan kesempatan pemain-pemain muda karena pemain yang sudah main di timnas senior itu dianggap levelnya jauh lebih tinggi daripada yang ini. Sedangkan pemain-pemain muda itu butuh kesempatan bermain di ajang internasional. Tapi ini sungguh resikonya sangat tinggi. Karena pemain-pemain yang dipanggil sekarang ini sebagian besar adalah yang kemarin main di AFF. Seperti kita tahu waktu di AFF kemarin juga pemain-pemain ini nggak bisa berbuat banyak dalam mencetak gol. Dalam permainan memang iya, menguasai bola, ball position memang iya. Tapi dalam mencetak gol itu sungguh sangat kesulitan ketika melawan tim yang sepadan atau bahkan tim di atasnya. Lawan Filipina berat, lawan Malaysia berat, lawan Thailand di final kita kalah. Logikanya, tim ini kemarin lawan Thailand aja berat, terus bagaimana kalau kita mau lolos Piala Asia? Besok lawan Korea Selatan. Beban Gerard Vandenberg sangat berat karena kita mengingat pencapaian timnas U23 Indonesia di pagelaran sebelumnya adalah sampai ke semifinal. Dan ini butuh trik, strategi, pemikiran yang luar biasa supaya minimal menyamai prestasi pagelaran Piala Asia sebelumnya waktu dipegang sama Sintayong. Nggak tahu pertimbangan apa yang diambil oleh Gerard Vandenberg. Ya semoga aja ini bukan karena gengsi-gengsian. Takutnya ada bisikan-bisikan setan yang bilang, pokoknya kemarin Sintayong lolos itu karena pemain-pemain diaspora. Nah kalau bisa nih Coach Gerard, kali ini kita andalkan pemain-pemain yang non-diaspora supaya menunjukkan bahwa pelatih yang sekarang, pilihan federasi itu lebih hebat dari pelatih yang kemarin. Nah kalau untuk gengsi-gengsian gitu sih luar biasa cara pikirnya. Mungkin ada yang bilang ya nggak mungkin lah berpikir begitu. DPR aja bisa salah hitung dalam hal uang tunjangan 3 juta untuk kontrak rumah yang tadinya katanya sebulan 3 juta kos-kosan bisa jadi 3 juta dikali 26 hari. Ini Indonesia apapun bisa terjadi dan kita tahu semua pengurus itu berkaitan dengan politik. Nggak bisa dipisahkan sama sekali. Ya tapi balik lagi logika sederhananya kemarin di AFF aja kita berat. Kita cuma bisa berbuat banyak waktu lawan Brunei. Sedangkan besok harus lawan Laos, harus lawan Makau, harus lawan Korea Selatan. Ya gue secara pribadi sih bukan meremehkan para pemain. Tapi kita sudah lihat bagaimana kemarin bermain di AFF. Piala Asia adalah ajang yang lebih tinggi. Piala Asia adalah ajang yang memang harus diseriusi. Diaspora bukan berarti dia jago di atas segala-galanya. Enggak. Tapi pengalaman dia bertanding di kompetisi yang lebih ketat itu bisa dituangkan ke dalam tim nasional dan kerja kerasnya dan segala macamnya untuk menghadapi tim-tim yang lebih hebat dari Indonesia. Ya biar bagaimanapun ini adalah keputusan pelatih, kita juga harus menghargai. Tapi semoga aja karena ajang AFF kemarin
Gerard Vandenberg sudah melakukan banyak evaluasi, sudah melakukan banyak latihan-latihan yang dengan singkat bisa merubah permainan menjadi lebih atraktif, lebih menyerang, menghasilkan banyak gol dan nggak mandul. Ya kita doakan bersama-sama lah, gimana pun tetap ini timnas kita. Sukses terus tim nasional Indonesia U23, sikat Makau, sikat Laos, sikat Korea Selatan, maupun yang datang Sintayong kayak itu, tetap kalau udah lawannya adalah tim nasional, kita harus berpihak ke tim nasional Indonesia. Tapi respect tetap ke Sintayong. Maju terus Garuda Muda. Jangan lupa subscribe. Timnas begini mau lolos Piala Asia kayaknya, aduh. Ya logika ya, berat sekali. Tapi ya nggak tahu lah ini apa pertimbangannya, kenapa pemain-pemain diaspora nggak dipanggil.